Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tugas mata kuliah ilmu kalam, yaitu menjelaskan tentang pemikiran salafiyah klasik. Latar belakang dari pemikiran salafiyah klasik yaitu terjadi perbedaan antara wahyu dan akal. Muncul kelompok rasionalis seperti Mu'tazilah. Ulama hadis berusaha menjaga kemurnian ajaran Islam. Lahir gerakan salafiyah klasik sebagai respon terhadap rasionalisme berlebihan. Perkembangan filsafat Yunani dalam dunia Islam memunculkan berbagai aliran teologi. Sebagian kelompok lebih mengutamakan akal daripada teks agama. Kondisi ini mendorong para ulama hadis mempertahankan pemahaman Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana dipahami generasi salaf. Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal dikenal sebagai ulama besar yang sangat fokus pada hadis. Beliau melakukan perjalanan ilmiah ke berbagai wilayah untuk mengumpulkan hadis. Karya besarnya adalah Al-Musnad. Keteguhannya dalam mempertahankan akidah saat peristiwa mihnah menjadikannya simbol perjuangan ahlu sunnah wal jamaah. Imam Ahmad bin Hambal ini lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah. Pendiri madhab Hambali, beliau ahli hadis dan tokoh utama ahlu sunnah wal jamaah. Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah hidup pada masa umat Islam menghadapi tantangan besar, baik dari invasi Mongol maupun perkembangan filsafat dan ilmu kalam. Berbeda dengan Imam Ahmad yang lebih fokus pada hadis, Ibnu Taimiyah menggunakan pendekatan ilmiah dan argumentatif untuk membela akidah salaf. Ibnu Taimiyah ini lahir di Haran tahun 661 Hijriah. Beliau menguasai banyak disiplin ilmu dan beliau adalah reformator pemikiran salaf dan beliau juga penulis banyak karya ilmiah. Metode pemikiran salafiyah. Metodenya yaitu bersumber dari Al-Quran, Sunnah, ijma' sahabat, asar sahabat, qiyas. Salafiyah klasik menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama. Akal tetap digunakan, tetapi tidak boleh mendahului wahyu. Jika terjadi pertentangan antara akal dan wahyu, maka yang harus dikoreksi adalah pemahaman akalnya, bukan wahyunya. Kritik terhadap rasionalisme ekstrim, yaitu menolak spekulasi berlebihan, mengkritik filsafat Yunani, menolak takwil yang berlebihan. Jadi penjelasannya di sini, Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah menilai bahwa sebagian teolog terlalu mengandalkan logika hingga mengubah makna teks agama. Menurut mereka, penggunaan akal harus tetap berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh wahyu. Konsep tauhid salafiyah ada 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah,
tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah berarti mengakui Allah sebagai pencipta dan mengatur alam semesta. Tauhid uluhiyah berarti hanya Allah yang berhak disembah. Sedangkan tauhid asma wa sifat berarti menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan hadis tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Konsep iman meliputi hati, lisan, dan perbuatan. Menurut Salafiyah klasik, iman itu bukan hanya keyakinan dalam hati, tetapi juga harus diucapkan dan dibuktikan melalui amal perbuatan. Iman dapat bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Analisis dan relevansi yaitu menjaga kemurnian agama Islam atau kemurnian ajaran Islam, menyeimbangkan akal dan wahyu, berpengaruh hingga masa kini. Pemikiran Salafiyah klasik memberikan kontribusi besar dalam menjaga dasar-dasar akidah Islam. Walaupun muncul berabad-abad yang lalu, konsep tentang kepentingannya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah masih menjadi rujukan dalam berbagai diskusi keislaman saat ini. Jadi kesimpulan yaitu Salafiyah lahir sebagai respon terhadap rasionalisme ekstrim. Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah merupakan tokoh utama. Wahyu menjadi sumber utamanya dan akal digunakan secara proporsional. Penjelasannya di sini, Salafiyah klasik bukan gerakan yang anti akal, tetapi gerakan yang menempatkan akal sesuai fungsinya melalui pemikiran Imam Ahmad bin Hambal dan Ibnu Taimiyah. Lahir metode berpikir yang berusaha menjaga keseimbangan antara wahyu dan rasio dalam memahami ajaran Islam. Demikian penjelasan dari saya tentang pemikiran Salafiyah klasik. Apabila ada kurang dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.